Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat seorang filsuf Slovenia namanya Slavoj Žižek. Dia mengatakan bahwa ada satu hal dalam kehidupan ini, ia bahagian dari kehidupan, bahagian tak terpisahkan dari kehidupan, inheren dalam keseharian kita, namun ia merenggut dengan cepat keseharian kita, rutinitas kita. Apa itu? Itu adalah tragedi. Manusia modern dalam pandangan Žižek adalah manusia yang terasing, teralienasi, terisolasi. Maka ia mungkin memiliki kesibukan, harta benda, jabatan wewenang, entah jabatan politik, entah jabatan sosial kemasyarakatan, elit budaya atau apapun, tapi pada saat yang sama ia mengalami keterasingan di dalam dirinya. Maka sesekali karena ini bahagian dari kehidupan, tragedi datang untuk menghentakkan kesadaran kita agar kita lari dari kesepian, dari keterasingan, dari tidak mengenal satu sama lain untuk mengenal satu sama lain. Dan sangat menyakitkan saudara, karena tragedi sekarang ini adalah wafatnya, meninggalnya ratusan nyawa di lapangan bola, di pekuburan massal bernama Stadion Kanjuruhan. Tentu kita sedih, apalagi saya atau kita di sini, pesantren kita hanya berjarak 2 kilometeran ya, dan saya juga warga Kepanjen. Tentu sangat sedih, sangat menyayat-nyayat hati. Sementara para politisi memajang foto mereka, hanya berbela-sungkawa secara formalistik, hanya bahasa Jawa, abang-abang lambe, manis-manis muka saja. Dan ini dalam pandangan saya, dalam hemat saya adalah akumulasi dari ketidakbecusan federasi bernama PSSI yang belakangan berganti nama menjadi Persatuan Sepak Bola Politik. Ketuanya berpolitik, ketua sebelumnya gubernur, sekarang menyalon gubernur. Kemudian kita tahu sejak era Nurdin Halid, bahkan di dalam penjara sekalipun masih menjadi atau belum melepaskan jabatannya, sampai kita di ban ya, di banned, sampai kita disanksi atau apapun saja. Belum lagi karena sibuk berpolitik, kemudian karena PT Liganya sibuk cuan, televisinya sibuk rating, panpelnya ya mungkin sibuk banyak minta jatah oknum-oknum tertentu, elit-elit tertentu, sampailah kita pada satu kejadian yang merenggut ratusan nyawa. Ini banyak versi 127, 150. Yang wafat ya, 153. Versi Aremania lebih besar dari itu. Karena di kejadian ini ada yang 7 langsung dibawa pulang ke Probolinggo, sekian dibawa ke Banyuwangi, banyak yang tidak terdata. Artinya tidak sempat masuk ke rumah sakit sehingga tidak dipublish oleh pemerintah ya. Namun apapun itu, sebagaimana pandangan Žižek, tragedi ini kemudian merekat kita, membuat kita keluar dari tempurung keterasingan, dari pankreas ketakpedulian, dari lumbung ketidakmengertian satu sama lain antar sesama manusia lainnya, menuju satu bergandengan tangan, harmoni, kebinekaan, dan seterusnya. Apapun itu, kita tidak usah menunggu pemerintah, tidak usah menunggu PSSI, Kapolda, atau siapapun saja yang mereka ya tentu mengecewakan. Apalagi banyak narasi menyudutkan supporter, padahal sudah biasa, karena saya juga supporter ya, meskipun sekarang tidak terlalu. Supporter masuk lapangan itu hal biasa. Kemudian kenapa perlakuannya sebrutal itu? Dan kalau memang kejadian ini direkayasa, maka terkutuklah mereka semua yang merekayasa ini. Dan kita bersedih, kita berbela-sungkawa. Mari berhenti sejenak ya, menundukkan kepala. Ya banyak diantara kan di media sosial ya, terutama karena banyak netizen yang tuna pustaka, defisit ilmu, defisit nalar, yang ejakulasi informasi, termakan isu-isu, berita-berita, narasi-narasi yang menyudutkan supporter. Kalau supporter tidak turun, tidak akan mati. Kalau supporter, banyak kok. Ini Arema, banyak sekali kejadian di bola manapun supporter turun, tapi penanganan terhadap mereka yang turun tidak seperti ini. Tidak sebrutal dan sebarbar ini. Apapun itu kita menyesalkan, ini teguran dari Tuhan. Saya teringat satu puisi yang sangat menyayat hati, bunyinya begini.
Allah ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu amrin hammana yahun bismika ya azim. Allah, engkau sungguh maha agung, maha besar, dan hanya engkaulah yang sungguh-sungguh maha tinggi, maha agung itu. Akan tetapi kami saat ini sedang ditimpa oleh tragedi, malapetaka, bencana kemanusiaan yang tak kalah besar. Namun demikian, wa kullu amrin hammana yahun. Seluruh persoalan kita yang melilit, menindih kita ini yahun, insya Allah akan meleleh, akan mencair, akan justru merekat kebangsaan kemanusiaan kita. Bismika ya azim, kalau kita bergabung dengan cinta kasihnya, dengan kasih sayangnya, dan lebih memuliakan manusia, apapun itu, agamanya atau dan seterusnya. Saya sedih karena banyak narasi menyalah-nyalahkan supporter. Pertanyaan sekarang, dari mana mereka makan, dapat cuan dan reputasi kalau bukan dari supporter? Supporter ini yang menghidupi olahraga, yang menghidupi sepak bola, yang membuat televisi itu, penyiar itu ratingnya naik, yang membuat PSSI atau badan liga itu punya kerjaan, yang dengan itu mereka punya prestasi, yang dengan itu mereka jadi gubernur, jadi kepala daerah. Tapi kenapa tidak ada empati sedikit ya? Kenapa tidak ada ya bela sungkawa yang sungguh-sungguh tulus dengan mendatangi korban, toh ini kesalahan mereka. Baik, namun demikian ini dari hati yang paling dalam, nawa-nawa Aremania yang datang ke stadion itu bukan menjemput kematiannya, mereka ingin berbahagia. Ya, korban anak-anak itu saya baca 35 orang. Siapa yang menanggung masa depan mereka? Siapa seharusnya yang bertanggung jawab terhadap peristiwa ini ya? Dan sudah pasti sejak saat ini ibu-ibu, anak-anak, pakde-pakde, mbah-mbah kan melarang anak mereka ke stadion, karena stadion adalah pekuburan massal, stadion adalah genosida. Dan stadion itu, genosida itu bernama Kanjuruhan. Mari saatnya berhenti dari politisasi sepak bola, kita kembalikan olahraga ini kepada hitahnya, stop dulu, sibuk mikir ancaman FIFA macam PSSI atau Menpora ya dan seterusnya. Nggak usah mikir itu, mari kita pikirkan Indonesia ini bagaimana, tragedi ini bagaimana. Mari kita letakkan ego dan arogansi masing-masing. Semoga tragedi ini seperti kata Slavoj Žižek tadi, merekat kita sebagai manusia, membebaskan kita dari keterasingan kita yang dehumanistik, yang tidak manusiawi. Dan mari kita melayangkan doa-doa, membumbungkan doa ke angkasa. Asallahu yataqabbal hasanatihim. Semoga mereka semua, saudara kita Aremania ini langit 3 hari mendung, langit 3 hari muram, pucat bagai wajah tanpa darah ya. Dan betul terasa ngilu dada kita ini, hati kita ini tersayat-sayat ya. Karena saya pulang dari Magelang, dari Jogja itu minggu pagi, malam kejadian, minggu pagi sampai stasiun Kepanjen, saya lihat masih bau anyir, masih aroma nyawa-nyawa melayang, mobil-mobil terbakar itu masih berserakan di depan stadion itu. Mari kita layangkan doa untuk mereka. Asallahu yataqabbal hasanatihim. Semoga Allah menerima seluruh kebaikan mereka. Wa yatajawaz an sayyiatihim. Allah mengampuni dosa-dosa mereka, kesalahan mereka. Wa aq'adahum fi maq'adi sidqin. Dan Allah tempatkan mereka di kedudukan di tempat yang mulia, di tribun keabadian, di tribun yang tidak ada lagi gas air mata, di tribun yang tidak ada lagi pukulan, tendangan, pentungan yang menyayat-nyayat hati itu. Wa yatajawaz an sayyiatihim wa aq'adahum fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir fi jannatihin naim. Selamat beristirahat dengan damai semua nawa-nawa Aremania. Di sana tempatmu lebih damai ker. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.